Hai, perkenalkan nama saya Hizkia Tamon, NIM 2114201060, kelas A3 semester 2 Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Dr. Margaret Sucianto MKes. Di video kali ini saya akan membahas tentang peran perawat dalam pemeriksaan untuk data penunjang pasien. Pengertian diagnosis keperawatan adalah masalah kesehatan aktual dan potensial di mana berdasarkan pendidikan dan pengalamannya. Perawat mampu dan mempunyai kewenangan standar praktik keperawatan dan kode etik keperawatan yang berlaku di Indonesia. Fungsi dalam pemeriksaan penunjang yang pertama screening atau uji saring adanya penyakit subklinis dengan tujuan menentukan resiko terhadap suatu penyakit dan mendeteksi dini penyakit terutama bagi individu berisiko tinggi atau walaupun tidak ada gejala atau keluhan. Kemudian konfirmasi pasti diagnosis yaitu untuk memastikan penyakit yang diderita seseorang berkaitan dengan penanganan yang akan diberikan dokter serta berkaitan erat dengan komplikasi yang mungkin saja dapat terjadi. Kemudian menemukan kemungkinan diagnostik yang dapat menyamarkan gejala klinis. Kemudian membantu pemantauan pengobatan. Kemudian menyediakan informasi prognosis atau perjalanan penyakit, yaitu untuk memprediksi perjalanan penyakit dan berkaitan dengan terapi dan pengolahan pasien selanjutnya. Kemudian memantau perkembangan penyakit, yaitu untuk memantau perkembangan penyakit dan memantau efektivitas terapi yang dilakukan agar dapat meminimalkan komplikasi yang dapat terjadi. Pemantauan ini sebaiknya dilakukan secara berkala. Kemudian mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Dan yang terakhir, memberi ketenangan baik pada pasien maupun klinisis karena tidak didapati penyakit. Persiapan pemeriksaan diagnostik. Hasil suatu pemeriksaan laboratorium sangat penting dalam membantu diagnosa, memantau perjalanan penyakit, serta menentukan prognosa. Karena itu, perlu diketahui faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. A. Pra-instrumentasi. Yang termasuk dalam tahapan pra-instrumentasi meliputi yang pertama pemahaman instruksi dan pengisian formulir dilakukan secara lengkap. Hal ini penting untuk tertukarnya hasil ataupun dapat membantu interpretasi hasil terutama pada baik pasien yang mendapat pengobatan khusus dan jangka panjang. Yang kedua, persiapan penderita. Puasa 2 jam setelah makan sebanyak kira-kira 800 kalori akan mengakibatkan peningkatan volume plasma. Kemudian, penggunaan obat dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan hematologi misalnya asam folat, vitamin B12 dan lain-lain. Kemudian waktu pengambilan bahan pemeriksaan laboratorium diambil pada pagi hari terutama pada pasien rawat inap. Kemudian posisi pengambilan posisi berbaring, kemudian berdiri. B. Interpretasi data. Menentukan aspek positif klien jika klien memerlukan standar kriteria kesehatan. Perawat kemudian menyimpulkan bahwa klien memiliki aspek positif tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan atau membantu memecahkan masalah klien yang dihadapi. Kemudian menentukan masalah klien jika klien tidak memenuhi standar kriteria, maka klien tersebut mengalami keterbatasan dalam aspek kesehatannya dan memerlukan pertolongan. C. Validasi data. Perawat memvalidasi data yang telah diperoleh agar akurat dan dilakukan bersama klien, keluarga, dan masyarakat. Validasi dilakukan dengan mengerjakan pertanyaan yang reflektif kepada klien atau keluarga tentang kejelasan interpretasi data. Persiapan pemeriksaan laboratorium atau spesimen, antara lain di sini yang pertama ada darah, selanjutnya ada ibumin, selanjutnya ada asam urat,
Selanjutnya ada bilirubin. Selanjutnya ada darah kimia. Selanjutnya ada gas darah arteri. Selanjutnya ada urin. Dan selanjutnya ada feses. Dan yang terakhir ada sputum. Sebelum saya akhiri video kali ini, jika kalian ingin bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, silakan mendaftar di link berikut ini.